Nah, kalau kita sudah masuk ke minggu keempat nih ya, dan contoh-contoh yang saya kasihkan itu kan dari kitab Kidung Agung yang penuh dengan allegorical atau metafora, ya. Nah, Alkitab itu penuh dengan allegorical atau metafora seperti itu. Sehingga waktu kita membaca kitab suci, ya kita harus ingat lagi gimana cara-caranya ini atau langkah-langkahnya kita bisa menangkap the doctrine-nya. Ya, kalau kemarin kita pelajari doktrin itulah yang merupakan ajaran yang akhirnya menuntun kita kepada keselamatan, yaitu kepada Kristus. Berarti esensinya, inti dari doktrin itu adalah Kristus itu sendiri, ya, yaitu firman-Nya, ajarannya, dan juga karyanya. Karyanya adalah gereja. Nah, ketika kita membaca Bible, Alkitab itu ya kita mau menangkap apa ajaran Kristus dan gerejanya untuk kita. Gerejanya ya orang percaya, bukan gedung bangunan. Ya. Nah, apa yang menjadi karya Kristus, ajarannya, gerejanya, itu akhirnya dilanjutkan oleh Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Ya kan? Nah, Roh Kudus bekerja bersama dengan siapa? Tentu dengan murid-murid, dengan orang, yaitu para rasul, ya, orang atau gereja mula-mula, begitu. Nah, jadi Roh Kudus berkarya di dalam gereja, tidak di luar gereja. Oleh sebab itu, ketika dia berkarya di dalam gereja, ya dia memakai seperti para rasul akhirnya menjadi penulis Alkitab. Tapi sebelumnya Roh Kudus mengajarkan para rasul itu apa? Semua apa yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes 14 ayat 26 kan? Sehingga Petrus bisa berkhotbah, para rasul itu bisa memberitakan Injil tentang siapa Allah itu, bahwa Allah itu Esa, tetapi ada 3 pribadi, ya, bahwa Allah yang Esa ini mengasihi manusia, mengutus anaknya yang tunggal, firman Allah tadi, ya, berinkarnasi, lalu berkarya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan yang kita baca kan? Di dalam kitab Injil, dalam surat-surat. Benar nggak? Itu adalah karya dari Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus berkarya pada gereja, di dalam gereja setelah Pentakosta itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah gereja berdiri di mana-mana. Ya kan? Kisah 1 ayat 8 sampai ke ujung dunia. Ya, lalu apa? Berdirilah jemaat gereja-gereja, lalu disitulah Injil yang terus diberitakan secara lisan, lalu muncullah apa kitab suci, apa yang diajarkan secara lisan itu lalu ditulis, ya, diajarkan dari generasi ke generasi lainnya. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Setelah Yesus berkarya di bumi ini, dia naik ke surga, estafetnya dipegang oleh Roh Kudus. Iya kan? Nah, Roh Kudus dan tentu gereja mula-mula itu sampai sekarang ini. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat apa yang menjadi karya Roh Kudus itu akhirnya salah satu hasilnya adalah tradisi tertulis atau yang disebut kitab suci itu. Nah, berarti kitab suci itu adalah produk dari gereja, produk dari karya Roh Kudus. Ya, makanya Rasul Paulus dengan ilham dari Roh Kudus itu mengatakan semua kitab suci itu adalah inspirasi pengilhaman dari Roh Kudus. Maka itu disebut suci. Kenapa? Karena di balik tulisan itu ada karya Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus tadi? Itu tadi tentang Kristus dan gerejanya. Nah, waktu kita baca Alkitab, pendekatan kita berarti adalah apa?
Nggak cukup hanya baca teks luarnya, ya kan? Atau literal meaningnya. Ya, istilah Origen itu adalah sarkik. Nah, tapi itu teks yang kita dapatkan, itu yang kita bisa lihat dulu, yang kita bisa pelajari dulu. Ya, itulah kayak tubuh jasmani kita. Di dalamnya berdiam roh jiwa kita. Nah, begitu juga di dalam teks itu berdiamlah roh jiwa. Roh itulah yang sering disebut sebagai noetic mystical atau spiritual meaning, teoria. Jiwa itulah bagaimana kita meresponi karya Roh Kudus itu, ajaran Yesus itu, ajaran gereja itu. Kita responi supaya kita semakin dikuduskan dalam bentuk ketaatan kita. Inilah lapisan yang ketiga, yaitu moral. Ya, kita punya good works. Ya, seperti kata Rasul Paulus bahwa doktrin yaitu karya Roh Kudus tadi itu mengoreksi kita, ya kan? Memperbaiki hidup kita supaya kita tuh bisa melakukan yang namanya good works atau ketaatan. Jadi ada buah-buah roh atau kebajikan-kebajikan kita hasilkan. Nah, baru sampai tahap yang keempat itulah menguruskan kita. Oke? Nah, pokoknya kita baca kitab suci yang adalah produk dari Roh Kudus itu, mau PL maupun PB, itu selalu dengan 4 level. Tadi saya bertanya, 4 level itu maksudnya apa? Lapisan makna. Ya. Di dalamnya ada berapa langkah? Nah, kita bisa bagi jadi 10 langkah. Ya, saya memang makin sempurnakan. Langkah pertama adalah kita cari teks aslinya. Ya, nah sekarang sudah ada Bible Works, itu memudahkan kita. Kalau dulu nggak ada Bible Works seperti ini ya kita kesulitan, ya kan? Nah, ada Bible Works kita bisa pakai. Oh, teks aslinya sudah ada. Perjanjian baru kita bisa pakai edisi Nisno Alan, ya. Kalau perjanjian lama kita bisa pakai Septuaginta. Oke. Nah, kalau mau berbahasa Ibrani kita bisa pakai Masoretic Text, gitu. Nah, tapi teks aslinya ini kita perlu bedah lagi menjadi surface structure atau syntactic form. Seperti tubuh kita punya kepala dan tubuh. Ya, kepala dibagi-bagi lagi, ada mata, ada hidung, ada telinga, sama. Subjek itu dibagi-bagi lagi. Nanti predikat juga seperti itu, anggota tubuhnya ada kaki, tangan, ya, dan sebagainya. Lalu ada terjemahan literalnya, jadi kita perlu terjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Dari situ kita cari apa klosa-klosa inti, ya, kontennya dari sintaksis itu, dari terjemahan literal ini. Lalu konteks historisnya, karena teks ini lahir dari satu proses sejarah atau historis yang terjadi pada waktu itu. Jadi ada latar belakangnya, ya. Nah, kalau kalian dulu belajar studi PL, studi PB, nah itu pengantar PL, pengantar PB maksudnya itu belajar konteks historisnya, itu perlu diingat lagi. Jadi di sini kita nggak mengulangi ya, tapi saudara mesti paham. Nah, lalu masuk kepada lapisan yang kedua. Apa lapisan yang kedua? Itu yang disebut dengan semantik konten. Artinya apa tadi? Bahwa Roh Kudus berkarya, di dalamnya ada siapa? Kristus dan gerejanya, karyanya. Oke? Gitu. Kristus sebagai kepala, kita gereja anggota tubuhnya. Ini yang mau kita tangkap. Ya, maka adalah sifatnya itu selalu Christ center dan eklesial. Kenapa? Karena Christ center dan eklesial itu karya Roh Kudus yang kita perlu nangkap. Gitu, untuk kita. Ya. Nah, dari situ baru kita uraikan sintaktik konten tadi di atas diuraikan satu persatu. Nanti kita lihat contoh perjanjian baru ya. Sebetulnya sudah banyak contoh-contoh sih ya yang saya sudah kasih. Nah, kalian bisa ikuti nanti ya. Misalnya di buku Inspirasi Kalbu 3, semua punya nggak buku Inspirasi Kalbu 3? Nah, itu di bagian akhir-akhirnya kan ada. Ya, itu contoh-contohnya.
beberapa contoh, nggak banyak ya dalam perjanjian baru. Nah, gimana sih buat semantik konten, konsep teologisnya, ya. Lalu yang kedelapan ringkasannya ini adalah bentuk personalnya, ya. Karena sekali lagi tadi ketika kita membaca kitab suci, menemukan Kristus dan pada akhirnya kita diubah menjadi serupa dengan Dia. Oleh sebab itu harus mengoreksi kita, mendidik kita dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Ya, ini adalah langkah-langkah di level yang kedua atau lapisan yang kedua. Ya, lalu lapisan ketiga itu apa? Ada jiwanya. Tadi ada roh, ini sekarang ada jiwanya. Inilah good works, respons kita, ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, yaitu ketaatan yang dikerjakan dengan segenap kekuatan kita untuk melakukan good works atau virtues tadi, ya, perbuatan baik. Teladannya kita bisa lihat kayak The Mary, ya, Bunda Maria Theotokos itu. Lalu yang ke-9, ini yang ke-9 aplikasi ya namanya, ketaatan itu ya. Baru nanti yang ke-10 adalah lapisan terakhir. Ini selalu berkaitan dengan apa? Kekudusan, kesempurnaan orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kesimpulannya 3 lapisan maknanya ada sarkik, noetik, psychic, lalu yang keempat anagogik. Tapi kadang-kadang church fathers itu cuma pakai 3, ya. Nah, kita pakai 4, no problem. Oke, ingat berarti ada 9 atau 10 langkah ini ya yang kita ingin perhatikan. Nah, misalnya sekarang kita lihat sebelum kita masuk ke Kolose ya hari ini, Kolose 2 ayat 6 dan 7 ya sebagai sampel teks berikutnya. Tapi saya ingin lanjutkan tentang Song of Solomon atau Kidung Agung 1 ayat 12. Kita lihat secara lapisan pertama dulu ya, atau sarkiknya nih, atau teksnya. Ya, di situ dikatakan Heos ho basileus, ya, en ana klise auto nardos mu edoken osmen auto. Ya. Nah, kalau diterjemahkan dari Septuaginta itu artinya adalah while the king was at the table, ya, my spikenard gave forth its smell. Ya, LAI menerjemahkan, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau atau semerbak harum narwastuku. Ya. Nah, ini terjemahannya. Kita perlu pahami di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat terjemahan Septuaginta, ya. Oke. Nah, Raja Ho Basilius, ya, subjeknya. Oke. Ya. Ada subjeknya, Ho Basilius. Ngapain dia, raja itu? Duduk atau berada di meja. Ya. Lalu ada nardos di sini. Spikenard, oil of nard. Atau kalau LAI menerjemahkannya narwastuku. Nardosmu, narwastuku. Memberikan osmen auto, bau semerbak atau keharuman. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini Ibraninya, ya, at, ya, ch melek, lalu apa? Iya, terus Nedit, Natan, apa? Rahu, ya kan? Oh, Rehu, ya, gitu. Nah, kalau kita terjemahkan, and while the king, gitu, as atau di sini as far as, until, while, tapi lebih tepat diterjemahkan while, sementara the king, Hamelek, ya kan? Terus ini apa? Was on his couch,
ya, atau dia ada di sekitar mejanya. Terus ada apa? Nard, minyak wangi, narwastu itu, nard. Nathan memancarkan, memberikan apa ini? Rehu, semerbak. Nah ini teksnya sih gampang di sini ya kan, gitu. Oke. Nah kalau kita terjemahkan secara literal, sementara raja itu apa? Sementara raja itu iya duduk atau berada, bukan duduk ya. Ya pasti dia ada di sekitar mejanya, berarti ya bisa dikatakan duduk ya, atau dia berada di sekitar mejanya. Baru minyak narwastu itu memancarkan harum. Minyak narwastuku, ya. Ini kalau nard ini kan kita lihat ada suffix first person common singular, Pak. Berarti ada ku di belakangnya. Ya, semerbak bau narwastuku. Oke, lain terjemahkannya begitu ya. Atau kita lihat RSV, my nard give forth its fragrance. Fragrance itu artinya bau harum, bau semerbak. Atau my nard di sini my spikenard sends forth its fragrance. Ya. Nah, kalau kita lihat terjemahan literalnya, lalu kita lihat sintaktik kontennya. Ada berapa poin di situ? Ada berapa klausa di situ? 2 ya kan? Yang pertama, sementara raja itu berada di sekitar mejanya. Itu 1. Yang kedua, minyak narwastuku memancarkan harum. Itu 2 poin itu kan? Oke. Nah, tentu level 1 itu kalau kita sudah nangkap sintaktik kontennya selesai. Cuma problemnya adalah apa maksudnya itu? Ya, kenapa Roh Kudus melalui Salomo itu mengatakan bau narwastuku semerbak harum di sekitar raja itu? Kira-kira gitu, ya kan? Ada raja yang duduk di mejanya, di tahtanya, tapi ada bau harum minyak narwastu. What is the spiritual meaning of this? Sekali lagi, kenapa ini spiritual? Ya, karena ada karya Roh Kudus di dalamnya. Berarti apa sih kaitannya itu dengan Kristus dan kita sebagai gerejanya? Nah, itu yang harus ada di dalam pikiran kita ketika kita membaca teks kitab suci. Mau saudara baca di Mazmur, di kitab, misalnya di dalam kitab sejarah. Nah, selalu itu lihat itu adalah karya Roh Kudus di sepanjang zaman. Kalau perjanjian baru ya di waktu gereja lahir. Tapi perjanjian lama ya sejak penciptaan. Roh Kudus sudah berkarya. Ya. Gitu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mempelajari teks ini secara spiritual meaning? Tadi saya ajarkan selalu Christ Center dan Ecclesia. Nah, kita lihat Christ Center-nya dulu ya. Tentu kalau kita ingat teks ini, ya, maka tipologinya, alegorisnya, ingat alegoris itu ini selalu tipologinya kepada Kristus, maka disebut Christ Center. Ya, alegoris itu apa? Alegoris itu adalah satu metafor, ya kan? Di balik itu selalu ada meaningnya yang terkandung. Itu alegoris, ya. Perkataan atau apa namanya?
hal-hal yang disampaikan tetapi mengandung makna yang lain. Nah, bisa figuratif, bisa cerita, ya kan? Bisa typological. Typological berarti tipenya kepada Kristus. Figuratif itu misalnya di sini dia raja, ini typological, menunjukkan kepada siapa nanti? Kristus. Bau narwastu, itu figuratif itu, menunjukkan kepada siapa? Nah, kita lihat misalnya ya, secara class center kita baca Markus 14 ayat 3. Misalnya Injil Markus 14 ayat 3, di situ dikatakan ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusna, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke. Nah, teks Kidung Agung 1:12 itu digenapi oleh Maria dari Betania. Ya. Selain Injil Markus tadi, kita bisa baca juga Injil Matius 26 ayat yang ke-7. 6 dan 7 lah ya. Kita coba baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di situ katakan, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, ayat yang ke-7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ya. Nah, Injil Matius, Markus tidak menyebut nama dari perempuan itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes 12, ya. Kita buka Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Nah, di situ jelas Yohanes menuliskan siapa nama perempuan itu? Maria. Ya, untuk membedakan Maria yang lain sering disebut the Mary of Bethany atau Maria dari Betania. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, Yohanes 12 ayat yang ke-3. Oke. Nah, ini adalah satu peristiwa ya yang terjadi pada saat itu sebagai tipologi dari Kidung Agung 1 ayat yang ke-12. Ya. Nah, kita juga bisa baca Lukas 7 ya. Satu ayat lagi ya, Lukas 7 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dikatakan perempuan yang berdosa. Ya, nah kita bisa bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 2. Di situ dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, ternyata diperjelas lagi di dalam Yohanes 12 ayat 3, ini adalah Maria dari Betani. Ya, kalau kita lihat ikonnya itu seperti ini ya. Ini Maria dari Betani. Ya. Kurang jelas ya, saya atau ini gambarnya lah. Nah, ini seperti ini ya. Maria dari Betani. Ini dia perempuan yang menyeka. Kalau kita baca Injil Markus, Matius itu menyeka apa?
kakinya. Kalau Yohanes kepalanya. Jadi kita bisa combine ya dua peristiwa ini, bukan dua peristiwa, dua catatan ini ya, bahwa Maria itu mulai menyeka apa? Dari rambut sampai kakinya. Ya. Nah, ini ikonnya, ikon dari Mary de Bethany. Siapa dia? Nah, kalau kita baca di oce.org ini, Maria ini ternyata adalah bersaudara ya dengan Marta. Dan mereka punya saudara yang bernama Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus itu. Ya. Nah, pada zaman itu setelah diaken Stefanus ya dihukum mati di Yerusalem, maka keluarga ini ya, Maria, Marta dan Lazarus itu akhirnya menyingkir keluar dari Yerusalem. Nah, kedua kakak ini ya menolong pelayanan Lazarus, penginjilan ya, sampai ke berbagai pulau. Ya. Dan kalau kita baca di sini, Marta dan Maria ini ya akhirnya mengalami mati martir juga ya. Nah, bersama dengan Lazarus, di mana tepatnya kalau kita bisa baca di Orthodox Wiki ya, di sini dikatakan mereka bertiga ini ya, Maria, Marta dan Lazarus ini memberitakan Injil itu sampai ke Siprus ya, dan mereka meninggal di sana ya. Jadi kalau misalnya ada salibnya seperti ini ya, ini memang dikatakan mengalami satu kematian martir ya. Tentu ya mendapat banyak siksaan itu ya. Nah, Lazarus sendiri akhirnya menjadi bishop pertama ya di Kition setelah kebangkitan dia dari orang mati ya. Lazarus akhirnya juga mati lagi. Tapi kita tidak tahu bagaimana ketiga saudara ini ya, Maria, Marta dan Lazarus itu meninggal ya. Nah, ini ikon ketiga orang itu. Ya, tapi mereka meninggalnya di Siprus. Sekarang itu daerah Yunani ya, Siprus. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kembali kepada teks ini ya. Nah, Bapak Gereja seperti Origen, Gregory of Nyssa mengajarkan bahwa memang Kidung Agung 1:12 ini adalah digenapi di dalam diri Maria dari Betania. Ya. Tetapi apa maksudnya ketika Maria itu mengurapi Kristus? Ya. Minyak itu. Nah, Yesus disebut sebagai Kristus. Mesias. Hamasia bahasa Ibrani atau Yunaninya Christos. Ho Christos. Ya. Artinya kita sudah tahu Kristus itu artinya orang yang diurapi. Tentu di dalam perjanjian lama orang yang diurapi itu adalah orang yang memiliki 3 jabatan. Ya, yaitu raja, imam dan nabi. Ya. Dan Maria mengurapi Yesus yang disebut dengan Kristus, lalu bau ruangan semerbak. Ya, atau ruangan itu penuh dengan bau harum.
Nah, ini apa maksudnya? Apa spiritual meaning-nya ketika Yesus diurapi itu? Nah, ini pertama menegaskan bahwa dia adalah pengantin laki-laki atau mempelai laki-laki, ya, yang oleh Origen dikatakan di sini apa namanya, memperoleh satu a door natural to the spikenard, memperoleh satu minyak yang harum secara natural untuk mengurapi dia, ya, gitu, oleh mempelai perempuan, oleh gereja. Nah, ini artinya gereja memang betul-betul mempersiapkan diri menyambut mempelai laki-laki. You see? Ya. Kita sebagai bride, mempelai perempuan, mempersiapkan diri untuk kedatangan mempelai laki-laki. Jadi ini memang ada nuansa eskatologisnya. Kalau kita baca dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu juga mereka berjaga-jaga mempersiapkan diri menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Cerita juga tentang minyak. Ya kan? Minyak yang 5 orang itu bawa persediaan, bawa cadangan, tapi 5 orang lagi ternyata nggak bawa cadangan. Nunggu sekian lama, akhirnya mempelai itu kok nggak datang-datang. Ya kan? Berarti pelita mereka mulai kehabisan minyak. Semua. Bukan hanya yang bodoh, tapi yang bijaksana juga. Ya kan? Nah, lalu udah mulai habis, sibuk yang 5 bodoh itu, 5 gadis bodoh itu. Nah, lalu mereka buru-buru meminta minyak sama yang punya cadangan itu. Lalu yang bijaksana ngomong apa? Dikasih nggak? Enggak, kami aja hanya cukup, ya kan? Nggak bisa bagian sama kamu. Nah, kira-kira gitu ya. Persis katanya apa, kita mesti lihat teksnya. Tapi tidak diberikan. Ya kan? Lalu mereka buru-buru pergi cari keluar minyak itu. Tapi apa yang terjadi? Sang mempelai laki-laki keburu datang. Ya kan? Nah, lalu 5 yang bijaksana itu siap menyambut. Tapi 5 yang bodoh lagi cari minyak itu terlambat. Akhirnya nggak dipersilakan masuk. Nah, ini sama seperti Maria dari Betania mengantisipasi. Ya, ini adalah satu peristiwa mengantisipasi bahwa ada mempelai laki-laki yang datang. Ya, memang dia adalah Kristus yang diurapi oleh minyak, itu diteguhkan oleh Maria dari Betani. Ya, dan ini menggenapi ini, maka disatakan itu raja itu ada di sekitar meja. Ya. Berarti Kristus ini adalah raja yang diurapi. Nah, peristiwa historisnya diurapi oleh Maria dari Betani ini. Menegaskan dia adalah seorang raja. Tapi sisi lain ini dari sisi Marianya dia mengantisipasi. Nah, pada saat itu dia sudah mengantisipasi bahwa Kristus itu akan disalibkan, mati, dan dikuburkan. Sehingga ini kayak menjadi semacam antisipasi atau persiapan kematian Kristus. Ya, kalau kita baca di dalam tadi Matius berapa? Matius 26. Ya, ayat yang ke-6 dan 7. Ini adalah satu antisipasi mengurapi untuk kematian Kristus. Oke, padahal Kristus belum nih, dia belum ditangkap,
ya Yudas belum mengkhianati dia. Dia belum ditangkap, belum disiksa, belum diputuskan disalib gitu. Tapi Maria mengurapi dia, ini adalah sebagai satu antisipasi akan apa yang terjadi. Nah, sama seperti minyak itu selalu bagi kita itu adalah antisipasi. Berjaga-jaga. Supaya kita ready, siap menyambut mempelai laki-laki itu. Ya, maka di dalam minggu sengsara atau dalam minggu Paskah itu, ya sebelum penyalipan itu selalu ada ibadah-ibadah kalau di dalam gereja timur ya. Misalnya ibadah matins itu kan harusnya pagi hari, tapi dilakukan di sore hari satu hari sebelumnya. Matins misalnya hari Selasa pagi, sudah dilakukan di Senin sore ibadahnya. Itu sebagai mengingat kita seperti Maria yang mengantisipasi ya tentang Mesias. Nah, kalau zamannya Maria dari Betani berarti mengantisipasi Kristus yang akan mati gitu. Kita sekarang ini mengantisipasi apa? Kristus yang akan datang yang kali kedua. Oke. Jadi kalau kita baca Kidung Agung 1:12, kita ingat minyak itu yang berbau harum, berarti minyak itu dicurahkan mengurapi Kristus, berarti itu mengantisipasi diri kita, Kristus akan datang untuk kita. Ya. Maka di dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh kan seperti itu. Minyak itu yang bawa persediaan itu berarti orang yang berjaga-jaga. Dia sudah mengantisipasi kalau seandainya mempelai itu tidak datang atau terlambat datang, wah saya tetap punya minyak ini. Benar kan? Akhirnya benar-benar terlambat datang, nggak datang-datang, ditunggu-tunggu sampai mereka ketiduran kan gitu. Nah, that's it. Ya, ini luar biasa apa yang terjadi kepada Maria dari Betani itu diberikan satu visions bahwa Kristus itu sebelum kematiannya diurapi, meneguhkan dia sebagai raja, sebagai Mesias. Ya, nah itu yang dikatakan di dalam Origen di sini. Okay, she in anointing the bridegroom does receive as a gift the order of his own ointment. Nah, sekarang sebetulnya minyak itu juga dikatakan di sini adalah Kristus itu sendiri. Dia adalah minyak yang berbau harum. Nah, ketika gereja atau kita mengurapi dia, mengurapi the bridegroom tadi, mempelai laki-laki itu, kita sendiri yang menerima keharuman dari minyak itu. Ya. Maka tidak heran seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 2 ayat 15. 2 Korintus 2 ayat 15. Ya. Nah, di situ katakan sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Oke, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Apa artinya teks ini? Kami adalah the aroma of Christ. We are the aroma of Christ. Berarti yang jadi minyak itu siapa? Kristusnya. Lalu bau dari minyak itu, keharuman dari minyak itu siapa? Kita. Jadi kita wangi, kita harum karena Kristus. Nah, ini artinya apa? Ini secara misteri ya, kok kita bisa harumnya Kristus? Karena memang Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga dari dalam itu terpancar harum kan, sama seperti kayak kamu pakai parfum. Kamu semprotkan itu di tubuhmu. Maka dari situ kamu tubuhmu memancarkan harum. Nah, kira-kira
kamu memakai Kristus itu sehingga memancarkan harumnya Kristus itu. Ya. Nah, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Okay? Now, my spikenard, which I anointed the bridegroom, has come back to me. Jadi kalau saya mengurapi raja itu, wanginya itu yang kembali kepada aku, bukan ke orang lain. Yeah, its natural odor has been mastered by the bridegroom fragrance, and it has brought back his own sweetness unto me. Ya, jadi mengurapi mempelai itu, lalu kita sendiri yang berbau harum. Ya, kita sendiri yang menjadi sweetness, ya, menjadi berbau harum untuk kita. Oke, nah ini satu kutipan yang penting dari Origren ya. Bau harum itu maksudnya apa? Dia katakan di sini. The odor atau bau harum itu menunjukkan we are proceed from Christ. Kita dilahirkan dari Kristus atau dikeluarkan dari Kristus. Maka kita bisa memancarkan harum itu. Ya. Nah, lalu dikatakan di sini the fragrance of the Holy Spirit have filled the whole house of the world atau the whole house of the church. Nah, kita gereja itu seperti rumah yang akhirnya dipenuhi oleh keharuman itu. Nah, ini adalah keharuman Kristus atau keharuman Roh Kudus. Ya. Nah, karena yang mengisi diri kita itu adalah Roh Kudus, maka itu diri kita itu jadi kayak full of fragrance, penuh dengan odor of Christ, aroma Kristus tadi. Nah, dari aroma itulah kita akhirnya bisa memberikan dia persembahan. Ya, seperti minyak tadi. Dan kita menerima balik the Holy Spirit, Roh Kudus, dan keharuman dari pengajaran dia. Oke, nah ini di halaman 161. Ya. Lalu Origen mengatakan lagi, tadi sama yang dia kutip ya, we are a good odor unto Christ. Ya. Dan the ointment ini, pengurapan ini adalah full of faith, penuh dengan iman, precious, berharga, kasih, ya, seperti Yesus lakukan. Seperti yang dialami oleh Yesus, ya, ketika Maria itu mengurapi dia, dan Yohanes itu mengatakan begini ya, di dalam Markus 14 ayat yang ke-6 ya. Kalau kita buka Markus 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Ya. Nah, ini artinya ketika kita melakukan seperti apa yang Maria lakukan, ya. Yesus mengatakan dia melakukan satu hal yang baik padaku. Masih ingat ketika ada perumpamaan tentang kambing dan domba, ya, yang sebelah kiri itu apa? Yang sebelah kanan? Apa yang dilakukan oleh domba? Dia melakukan hal yang baik pada yang kecil ini, sama artinya dia melakukan hal yang baik padaku, raja itu. Iya kan? Apa? Mengunjungi orang sakit. Benar? Apa lagi?
memberikan pakaian, terus makanan, minuman, ya kan? Terus apa lagi? Mengunjungi di penjara. Nah, melakukan hal yang baik untuk yang kecil ini. Sama artinya melakukan hal yang baik untuk sang raja itu. Nah, kita ingat lagi perkataan Yesus lagi mengatakan, dia juga melakukan hal yang baik padaku. Itu mengurapi dia. Ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang ya, kita sebagai bau harum Kristus itu diingatkan lagi untuk melakukan apa yang baik yang memang Allah itu persiapkan untuk kita. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengantisipasi kedatangan anak mempelai laki-laki itu? Gimana kita mengantisipasi itu? Kita akan terus melakukan hal yang baik yang Tuhan memang siapkan untuk kita. Ya, coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu kan dalam konteks Efesus 2 itu kan dalam konteks kita sudah mati lalu dihidupkan oleh Allah karena iman dan anugerah. Lalu setelah itu ngapain? Menunggu kedatangannya. Yaitu kita disuruh melakukan pekerjaan baik. Ya, nah pekerjaan baik inilah yang pada akhirnya sama seperti kayak kita mengantisipasi kedatangan Dia. Ya. Nah, kita bisa baca Ibrani 13:21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Tapi melakukan hal yang baik di sini kita membutuhkan minyak itu. Seperti Maria dari Betania, dia punya minyak yang mahal. Maka kata siapa? Yudas, ini pemborosan nih. Lebih baik uang itu diberikan untuk orang miskin, gitu kan ceritanya kan? Gitu. Sampai akhirnya Yesus bilang, kamu nggak usah menyusahkan dia. Ya, dia melakukan yang baik padaku. Dia justru melakukan yang benar ini, beautiful thing. Good work for me. Melakukan hal yang indah ini, hal yang baik untukku. Kenapa? Karena Maria ini punya minyak. Berarti dia punya good works. Dia punya pekerjaan baik. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan pekerjaan baik, good works, kita perlu minyak itu. Minyak apa yang kita miliki? Minyak apa yang kita miliki? Tentu tadi saya katakan, minyak itu adalah sendiri Kristus, di dalam minyak itu ada keharuman. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik itu kita harus memiliki minyak, artinya memiliki apa? Kristus itu sendiri. Nah, kalau kamu punya Kristus, berarti otomatis di dalam hidupmu itu terpancar aroma yang harum. Aroma yang harum itulah perbuatan baik itu. You see? Ya, jadi kalau dikatakan kamu adalah aroma dari Kristus, we are the aroma of Christ. Berarti kamu itu melakukan pekerjaan baik seperti apa yang Yesus kerjakan. Ya, ini di sini tidak literal ya, artinya kalau kamu aroma Kristus berarti kamu cari parfum ini mereknya Kristus. Nggak ada. Ya, nanti ini apa? Kamu lakukan pekerjaan baik untuk mempersiapkan kedatangan mempelai laki-laki. Nangkap nggak? Ya. Nah, ini ya, makanya Origen mengatakan ya apa? Good work upon me. Ya, melakukan pekerjaan yang baik untuk aku. Oke. Nah, kita lihat lagi
ever we can contrive to trade up adequately and fitly, ini ya, ini kelihatan ya. Nah, ini kata Origon lagi. If ever we can contrive to treat adequately and fitly of the Godhead of Christ and to frame worthy statement concerning His might and majesty, that the church of the soul who can thus openly declare His glory in the world. Nah, jadi kalau kita mau memancarkan keharuman Kristus itu, ya, di sini dikatakan kita perlu memperlakukan Kristus itu, ya, menyatakan kemuliaannya itu di dalam perkataan, ya, bahwa kita bau harumku itu adalah bau harum Kristus, ya, dengan cara kita memuliakan Dia, declare His glory, ya. And we need not to think it strength the Christ who is the fountain, and from whom rivers of living water flow, who is bread and give life, should in the same way be spike not earrings order to the ointment, which makes those who are anointed by it to Christ to be Christ themselves. Ya, touch not my Christ. Nah, ini artinya apa? Kita tahu ya, dia adalah bau harum, dia adalah spine-nya itu, dia adalah fountain, dia adalah aliran air kehidupan, roti hidup, ya. Tapi sisi lain dia juga adalah minyak itu sendiri. Nah, ketika kita menyentuh hal-hal seperti itu, ya, maka kita sebetulnya menyentuh Kristus. Ya, kita coba lihat Mazmur 104 ayat 15. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Anggur itulah Kristus, ya, minyak itu yang membuat kita berseri, makanan itu yang menyegarkan hati kita. Ya, jadi ini kata Origen, ini memang menghidupkan kita. Ya, di sini dia katakan dalam Mazmur 104 ayat 15 tadi, ya. Oke. Mazmur 104 ayat 15. Nah, ini anggur menyukakan hati manusia, minyak membuat muka berseri, makanan yang menyegarkan hati manusia. Dan ini nanti akhirnya tergenapi di dalam bahwa Kristus itu sebagai air hidup, roti hidup, ya, makanan tadi, dan juga minyak tadi. Coba lalu Origon di sini mengutip lagi Ibrani 5 ayat 14. Kita lihat Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Nah, kalau kita katakan kita punya bau harum Kristus, ya, sama artinya dia mengatakan dia juga adalah air hidup, roti hidup itu, ya, touch not my Christ, katakan dalam Mazmur tadi, ya, dia adalah the word, the bread of life, dia adalah the fragrance of the world, ya, bau harum dunia, roti kehidupan, lalu di sini terang dunia, true light, ya, kemudian air kehidupan.
Nah, ini semua menunjukkan kepada firman Allah tadi, yaitu Kristus tadi. Ya, dan ini yang akhirnya membuat our soul itu full of His grace, penuh dengan anugerahnya. Ya, dan itu semua seperti adalah, kata Origen, adalah makanan keras yang mendewasakan kita. Nah, saya pernah membahas ya tentang ini. Jadi kalau kita mau mempersiapkan diri nih menyambut kedatangan mempelai laki-laki, ya tadi kan minyak itu sebagai satu antisipasi dengan cara kita melakukan pekerjaan baik. Berarti ya our life itu harus full of grace, penuh dengan anugerah, ya. Berarti kita harus terus menjadi orang yang dewasa, makan makanan keras. Nah, Ibrani 5 ayat 14 tadi. Apa artinya makanan yang keras ini? Ya, coba kita bandingkan ya dengan Ibrani 6 ayat yang ke-1. Ibrani 6 ayat yang ke-1, di situ dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya. Nah, ini Ibrani 6 ayat yang ke-1. Nah, ini artinya apa? Bahwa semakin lama kita hidup, berarti kan kedatangan Kristus itu semakin dekat. Ya. Persiapan kita akan semakin sungguh-sungguh. Berarti makanan kita akan semakin keras. Kehidupan itu akan semakin keras. Ya, nah, Rasul Paulus dalam Ibrani menasihatkan kita untuk tinggalkan yang itu saja. Ya, jangan kita terus melakukan apa yang kita lakukan itu tidak maju-maju, gitu. Ya, ayat yang kedua dikatakan apa asal-asal itu? Ajaran tentang baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Ya sekarang juga masih diperdebatkan. Ya itu lagi yang diperdebatkan. Allah itu 1 atau 3 misalnya gitu. Ya, jadi sekarang lagi rame juga. Ini asas-asas pokok yang sebetulnya kita nggak perlu debatkan lagi. Kita nggak akan maju-maju gitu. Ya. Nah, ya kalau di konteks zaman itu tentang baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, ada nggak? Adakah hukuman kekal? Nah, gitu-gitu ya. Oke. Nah, kalau itu kita nggak bisa mencapai yang namanya makan keras itu, maka kita ini bisa sampai ini. Mereka yang tidak diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, lalu mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia akan datang, tapi yang keenam ini, dia murtad lagi. Kenapa kok dia bisa murtad lagi? Karena nggak pernah bertumbuh secara rohani. Yang mereka perdebatkan itu selalu asas-asas iman. Gitu. Ya, nggak yang lain. Akhirnya kata Ibrani di sini murtad lagi, gitu. Ya. Nah ini kan sekarang ini kan banyak lagi, kembali lagi ke itu aja. Ya sama apa yang terjadi di dalam kitab Ibrani ini. Ya oleh sebab itu di sini dikatakan oleh Origen, ya, kalau Kristus itu adalah terang dunia, lalu roti kehidupan, ya, maka sama, dia juga disebut minyak tadi, narwastu tadi. Sehingga kita harus punya kepekaan jiwa, bisa mencium bau harum itu. Ya, sama seperti kalau kamu pakai parfum nih.
Mungkin orang sekitarmu langsung sense hidungnya nih. Ada yang lain ini. Bau sekali. Lalu kita mulai nebak dia pakai parfum apa ini ya? Ya kan? Kamu punya the soul sense kata Origen. Oke, punya kepekaan ciuman. Oke, the soul sense of smell. Sehingga kamu bisa merasakan keharuman itu apa? Kristus. Karena yang jadi minyak siapa? Kristusnya. Jadi kalau kamu pakai minyak itu, orang lain mencium apa? Kristusnya. Sehingga kamu disebut harumnya Kristus. Kamu bukan minyaknya, tapi kamu harumnya. Cuma masalahnya minyaknya kamu pegang nih. Oke? Minyaknya ada sama kamu nih. Tinggal kamu mau urapi dia nggak? Artinya kamu pakai nggak minyak itu? Supaya kamu punya the soul sense of smell. Sehingga kamu bisa mencium keharuman Kristus itu atau keharuman dari firman itu dikatakan. Ya. And in the same way he is called the spikenard or ointment that the soul sense of smell may apprehend the fragrance of the word. Nah, ini yang penting. Kita punya kepekaan bisa mencium keharuman firman itu atau keharuman Kristus itu. Ya, that's it. Kita bukan minyaknya, kita adalah harum dari minyak itu. Nah, kalau kita misalnya punya minyak narwastu nih, tapi kita nggak pernah tuangkan, terpancar nggak harumnya? Enggak. Ya. Jadi di sini mohon yang bau-bau badan beli minyak wangi besok. Oke, sampai di sini dulu untuk yang Kidung Agung. Oke, sorry, ini level 2 ya. Jadi tadi level 2 kita belajar apa tipologinya ya. Minyak itu apa, dituangkan itu artinya apa, bau harum itu. Oke. Minyak itu siapa? Kristus. Kristus itu sendiri. Ya, karena dia adalah apa namanya? The ointment tadi, minyak narwastu itu. Oke. Nah, itu diberikan kepada kita. Sekarang kalau kita tapi sisi lain minyak itu bisa juga ditipologikan sebagai antisipasi kita berjaga-jaga dengan melakukan pekerjaan baik untuk menghadapi kedatangan Kristus. Nah, pekerjaan baik itulah bau harum. Kok bisa bau harum? Karena kita memakai parfum tadi. Parfum itulah Kristus itu. Berarti bau harumnya adalah bau harum Kristus. Dalam konkretnya adalah melakukan perbuatan baik. Itulah berarti kita berjaga-jaga atas kedatangan mempelai itu. Ya. Nah, untuk melakukan pekerjaan baik, kata Origen, kita harus terus bertumbuh. Gak boleh makanan yang lembek, harus makanan yang keras. Kalau enggak, kita bisa meninggalkan iman kita, murtad. Ya, kira-kira begitu kesimpulannya. Nah, lalu apa aplikasinya ini? Obedience kita. Apa good works yang kita mesti kerjakan? Moralnya apa? Misalnya, kita ingat kita adalah bau harum Kristus. Ya, 2 Korintus 2 ayat 15 tadi. Dia adalah bau harum Kristus, berarti dimanapun orang bisa mencium bau harum itu. Nah, kamu sendiri harus punya kepekaan bisa mencium bau harum Kristus itu. Kamu punya sense, punya apa namanya, hidung yang peka, ya, mencium kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Alright. Nah, dari situ ya kamu melakukan good works yang Tuhan kasih. Ya, anagogiknya adalah ya ini bau harum itulah mempersiapkan kita
ya, kalau Tuhan itu datang. Ibarat kalau mempelai laki-laki itu datang, masa kamu bau nggak harum? Kan harum ya, ya toh? Nah, itu artinya kita menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Jadi secara eskatologis, ya ini adalah teks yang juga membicarakan bahwa ya kita mempersiapkan diri ya dengan cara menguduskan diri kita untuk menyambut kedatangan laki-laki, mempelai laki-laki itu. Ya, nah kita nggak boleh empty ya, kosong akan anugerahnya kata Origen. Ya, kita break dulu ya, nanti kita masuk lagi